get your mo. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hardarakai dari Lovim Karsa Kanca. Kali ini saya mau membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Salah satu bentuk kejahatan jalanan yang akan dibahas saat ini adalah kliti. Istilah kliti di Jogja pada saat ini makin viral, artinya sering sekali terjadi aktivitas kliti yang sangat meresahkan warga masyarakat. Kalau kita melihat ke belakang, pada dasarnya kliti ini sebenarnya merupakan istilah yang positif, tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Pada awalnya kliti ini merupakan penyebutan bagi aktivitas jalan-jalan keluar rumah pada malam hari untuk mencari makan atau sekedar untuk refreshing, nongkrong dan lain sebagainya yang positif. Sekarang istilah tersebut sudah mengalami pergeseran makna menjadi negatif. Bahkan ada yang membuat akronim kliti itu sebagai keliling gole getih atau jalan keluar malam untuk mencari darah atau melakukan perkelahian dan kekerasan. Jadi kalau menurut hukum, kliti itu termasuk kategori kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu ada macam-macam. Misalnya perampokan, pencopetan, tawuran, dan termasuk kliti. Untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kliti maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu tindakan hukum versi hukum negara atau hukum positif dan tindakan hukum sosial. Yang dimaksud dengan tindakan hukum negara menurut hukum positif artinya harus menegakkan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal yang bisa dikenakan oleh para pelaku kliti yaitu pasal 351 tentang penganiayaan atau pasal 338 jika korban meninggal dunia atau pasal 354 tentang penganiayaan berat atau juga bisa dikenakan pasal 340 jika terdapat unsur pembunuhan berencana. Lalu ada juga pasal yang bisa dikenakan yaitu 170 tentang pengeroyokan. Pada umumnya pelaku kliti ini adalah anak, masih dikategorikan sebagai anak. Bahkan ada yang anak di bawah umur. Oleh sebab itu, kalau mereka masih berusia anak, maka tetap bisa ditindak secara hukum negara dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang tersebut yang disebut anak itu berusia 12 sampai 18 tahun. Kalau yang berusia anak itu maka ada dua jenis sanksi hukum bagi mereka sebagai pelaku kliti. Yang pertama yaitu sanksi tindakan, artinya sanksi non pidana. Jadi mereka setelah ditangkap oleh aparat kepolisian, mereka diperiksa kemudian dikembalikan ke orang tua supaya dibina ataukah bisa diserahkan kepada LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk dibina. Kemudian bisa juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal 71 di sana diatur bahwa anak juga anak yang pelaku kliti bisa diberikan sanksi pidana. Misalnya bisa diberikan peringatan atau bisa juga diberikan langsung dibawa ke ranah pidana dengan syarat pembinaan dan pengawasan. Artinya termasuk anak juga itu bisa dipidana penjara kalau dia sudah sudah berumur 14 tahun pada saat melakukan kejahatan kliti tersebut dan kejahatan yang dia lakukan termasuk kategori kejahatan berat atau yang biasa sanksinya itu di atas ancaman hukumannya itu biasanya 7 tahun lebih, termasuk kategori tindak pidana berat yang dilakukan sehingga pada saat dia berusia 14 tahun dan melakukan tindak pidana kliti yang kategori berat, misalnya ada unsur pembunuhan berencana, maka anak tersebut bisa dipidana, bisa dipenjarakan.
Tapi yang menarik bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengakui tentang diversi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, non pengadilan. Jadi pendekatannya adalah restoratif justice atau keadilan yang dipulihkan. Tapi tetap diversi ini hanya berlaku bagi kejahatan keliti yang kategorinya itu tindak pidana ringan. Misalnya terjadi pemukulan, akibat pemukulan itu mengakibatkan korban mengalami goresan di tubuhnya misalnya. Nah, itu kan termasuk kategori ringan sehingga bisa dilakukan upaya diversi. Artinya bahwa tidak semua anak pelaku keliti harus dipenjarakan ketika mereka melakukan suatu tindak pidana. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga kita dapat mengetahui bahwa upaya pemidanaan atau pemenjaraan anak itu bukan satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, tetapi bisa juga ditempuh dengan cara atau pendekatan restoratif justice atau keadilan yang dipulihkan. Itu mengenai upaya hukum atau tindakan hukum terhadap pelaku keliti menurut undang-undang atau menurut hukum positif atau hukum negara. Lalu menurut hukum sosial, tentu kelitih ini juga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang perlu. Tapi bukan berarti kita boleh melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku keliti. Karena sering sekali terjadi ada pelaku keliti yang ditangkap oleh warga, dia pasti akan dikeroyok rame-rame, dihantam oleh warga. Nah, ini tidak boleh dibenarkan kalau main hakim sendiri terhadap pelaku keliti. Itu juga berarti bahwa kita tidak boleh melakukan hakim bareng-bareng. Jadi jangan mengartikan bahwa tidak boleh main hakim sendiri berarti boleh main hakim bareng-bareng dengan mengeroyok. Nah, itu tidak dibenarkan oleh hukum. Cara yang bisa ditempuh untuk melakukan tindakan hukum sosial terhadap pelaku keliti adalah dengan menetapkan dan menerapkan hukum sosial melalui norma-norma atau kesepakatan bersama di antara warga tentang sanksi sosial apa yang tepat untuk diberikan kepada anak pelaku keliti supaya dapat menimbulkan efek jerah terhadap dirinya dan juga mendorong upaya serius dari keluarga untuk melakukan pembinaan. Biasanya pada beberapa kasus di desa atau kelurahan tertentu diberikan sanksi sosial terhadap anak pelaku keliti. Misalnya dia disuruh membersihkan jalan umum, disuruh membersihkan parit di desanya. Nah, atau ada denda berupa uang karena sudah mempermalukan nama kampung seperti itu. Nah, sanksi-sanksi sosial inilah yang perlu untuk dibuat semacam kesepakatan bersama dalam desa, lalu kemudian bisa ditetapkan sebagai peraturan desa sehingga pelaku keliti di lingkungan kita mendapat efek jerah dan tidak mengulanginya lagi. Karena biar bagaimanapun pelaku keliti kebanyakan adalah anak sehingga merupakan tanggung jawab bersama baik keluarganya secara keluarga kandung maupun tetangga-tetangga yang ada di lingkungan di mana dia hidup. Seperti itu pandangan hukum atau upaya hukum, tindakan hukum terhadap pelaku keliti ditinjau dari hukum negara atau hukum positif dan hukum sosial. Oke guys, cukup di sini dulu video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam melek hukum.